Kenapa dia datang ke sini? Benar, setelah kejadian itu, dia masih berani kembali. Kau belum mati. Lin Yuxin, tahukah kau seberapa besar kerugian bagi perusahaan yang telah kau perbuat? Jika aku jadi kau, aku sudah lama mati saja. Benar juga. 10 juta dolar, sungguh keterlaluan. Sekretaris Yu, masalah ini, Direktur Gao pasti menuntutnya. Bukan hanya menuntut. Maksud Direktur Gao adalah memenjarakannya. Tentu saja, jika dia mati, itu jauh lebih baik. Dia sudah gila. Lin Yuxin. Hao Tian. Dia sudah gila. Lin Yuxin, kau belum mati. Aku belum mati. Apa kalian merasa kecewa? Lin Yuxin, beraninya kau memukulku. Sekretaris Yu, Supervisor Wu, kalian urus dia. Harus membalas. Dulu bicara keras saja, dia tidak berani. Sekarang malah main tangan. Benar, seperti orang yang berbeda. Apa dia lahir baru? Jangan bicara sembarangan. Katakan, kenapa aku harus mati? Lin Yuxin, tak bisa bayar 10 juta dolar. Wajar saja jika kau ingin mati. Kau omong kosong. Lin Yuxin, kau membunuh orang. Berhenti. Direktur Gao. Direktur Gao, Gao Yize, kau juga pembunuh adik perempuanku. Adikku adalah satu-satunya keluargaku. Dokter, tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Adikku, orang yang menyakitimu, takkan pernah kumaafkan. Kesalahan kerja Lin Yuxin buat grup rugi 10 juta dolar. Perintahkan dalam 3 hari untuk menutupi defisit atau tanggung sendiri akibatnya. Adikku cuma seorang pramuniaga. Bagaimana bisa rugi uang sebanyak itu? Lin Yuxin, rencana penjualan tugasmu harus dikumpulkan besok. Juga pemeliharaan klien. Lin Yuxin, jangan malas ya. Cepat serahkan daftarnya. Lin Yuxin, kopi Direktur Gao. Sekarang tanggung jawabmu. Jangan buat aku bicara 2 kali. Semuanya rekan kerja. Tapi mereka menindas adikku begini. Lin Yuxin, aku sudah memikirkannya. Hukuman Gao Guang padamu memang agak berat. Tapi kau yang salah duluan. Asal kau bawa kembali kliennya. Aku bisa memberimu 1 kesempatan lagi. Defisit, mengakhiri hidup. Apa sebenarnya kebenarannya? Pertemuan tahunan Zeng, Direktur Zeng akan hadir. Ini kesempatan terakhirmu. Karena masalah bermula dari Gao Guang. Aku akan selidiki dari perusahaan mereka.
Gao Yize. Surat hukuman darimu adalah akar dia mengakhiri hidup. Aku juga takkan melepaskanmu. Rapikan sebelum jam 4 sore. Ingat untuk dikategorikan. Jangan seperti terakhir kali. Merah muda untuk tugas, kuning untuk diskusi, hijau untuk selesai. Periksalah itu, oh iya, selesaikan sebelum jam 4. Atau aku tidak akan bertanggung jawab. Kau. Lin Yuxin, mana rencana penjualan? Yang aku minta, Kau di grup 2, aku di grup 1, kerjakan sendiri urusanmu nanti. Lin Yuxin, ketua tim Yu dan Kak Wang adalah senior kita. Beraninya kau bicara seperti itu pada mereka? Lalu kau juga pendatang baru sepertiku. Kenapa bertikai? Ketua tim, Anda harus mendisiplinkannya. Dia sekarang semakin tidak penurut. Aku dokter teknik terhormat, 6 tahun kuliah di luar negeri. Masa tidak bisa menangani orang-orang licik seperti kalian? Berubah. Benar-benar berubah. Dulu bicara sepatah kata pun, dia tidak berani. Sekarang, dia sudah melunjak. Bagaimana jika dia ingin membocorkan semuanya? Apa yang harus dilakukan? Lagi pula, kenapa dia tidak mati? Juga tidak terluka. Malah jadi lebih kuat. Hidup sekali itu keberuntungan. Ingin hidup kedua kalinya. Tidak akan semudah itu. Klien malam ini sangat penting. Ganti bajumu dengan ini. Jangan permalukan aku. Kenapa diam saja? Tuangkan bir untuk Direktur Wang. Direktur Wang, ku keluar menelepon sebentar. Silakan nikmati minumannya. Supervisor, tenang saja. Selama masalah ini beres, urusan adikmu masuk Gao Guang. Serahkan saja padaku. Baik, terima kasih Supervisor. Kau serahkan Lin Yuxin begitu saja ke tangan pria bermarga Wang itu. Apa kau benar-benar tega? Ada dirimu. Itu sudah cukup. Bagaimana jika dia membuat keributan dan Direktur Gao mengetahuinya? Tenang saja. Lin Yuxin itu berhati lembut. Terakhir kali gagal membuatnya. Patuh begitu saja. Kali ini dia akan menderita dalam diam. Setelah kehilangan kesuciannya. Apa dia masih punya muka untuk hidup? Apalagi pertemuan tahunan Zeng malam ini. Dia tidak akan bisa datang. Kesempatan dari Gao Yise hilang lagi. Utang jutaan dolar benar-benar akan membebaninya. Sekali dayung, Ikutlah denganku. Kujamin kau akan hidup enak dan serba mewah. Direktur Gao, kenapa Anda datang ke sini? Hidup mewah akan kupenuhi sekarang. Lepaskan aku. Lin Yuxin, kamu keterlaluan. Beraninya kamu begitu pada Direktur Wang. Direktur Gao, pramuniaga kalian ini harus dipecat. Beraninya dia memukulku. Melihat gayanya, dia pasti akan memecatku. Pria semacam itu. Direktur Wang, silakan tanda tangani kontraknya. Gao Yize, orangmu memukulku, dan kau masih menyuruhku tanda tangan. Lalu apa? Membiarkannya menurutimu?
atau membiarkannya membeberkan perbuatan kalian tadi? Aku terluka, suasana hatiku buruk. Soal kontrak, jangan harap. Lin Yuxin, lihat apa yang kau lakukan. Aku baru saja keluar sebentar untuk menelepon, tapi kau malah memukul Direktur Wang. Kau yang membawaku tanda tangan, kau sendiri tidak peduli pada klien, malah menyerahkannya pada pemula sepertiku, kontraknya gagal. Sekarang kau malah menyalahkanku. Kau, Ketua tim Yu, jika kontrak malam ini tidak didapat, kau pergilah. Direktur Gao, saya... Direktur Wang, tolong tanda tangani kontraknya. Tanggungan saya berat, suami saya juga sakit. Jika saya menganggur, seluruh keluarga saya akan menderita. Sudah kubilang, suasana hatiku sedang buruk. Kontrak, jangan harap. Direktur Gao, ini semua salahnya. Dia menyinggung Direktur Wang, ini tidak sepenuhnya salah saya. Aku yang memukulnya, aku akan bertanggung jawab. Bagaimana kalau begini, kita bertaruh saja malam ini. Siapa yang bisa tanda tangan kontrak, dia yang akan tetap tinggal. Sebaliknya, harus pergi. Bagaimana? Kau pikir aku akan kalah darimu? Kalau tak percaya, mari kita coba. Direktur Wang, tolong tanda tangani kontrak ini. Lagi pula, Anda dan Supervisor Wu adalah teman lama. Tolong bantu saya demi pertemanan lama kalian. Wah, hal ini jadi makin menarik. Dia bicara kerjasama dan pertemanan. Lalu kau, apa yang ingin kau bicarakan? Direktur Wang, Anda yang salah duluan. Tak perlu pakai kontrak untuk mengancam wanita. Oh, Direktur Gao membela anak. Baiklah kalau begitu, maka aku hanya bisa mengabulkan ketua tim Yu. Direktur Wang, Lin Yuxin, siapkan surat resign-mu. Tunggu sebentar. Kenapa? Menyesal. Baiklah, malam ini kau milikku dan kontraknya jadi milikmu. Karya Direktur Wang. Semuanya ada di sini. Kau mengancamku. Bukan ancaman sih. Jika Direktur Wang tak peduli, maka tidak masalah. Paling jadi bahan gosip orang. Tapi jika Anda peduli, tanda tangani kontraknya. Lin Yuxin, jangan pikir tanda tangan kontrak berarti semuanya sudah beres. Di sini, kita punya banyak waktu bertemu. Direktur Gao, tolong jangan pecat saya. Saya tak bisa kehilangan kerjaan ini. Masalah ini, Lin Yuxin lebih berhak untuk bicara daripada saya. Ketua tim Yu, aku bisa membantumu. Benarkah? Yuxin, aku sudah tahu. Kau sangat baik dan berhati lembut. Menindas adikku, masih ingin menjebakku jika kau tak dihukum. Aku bukan Den Yufan. Bukankah Direktur Gao bilang kau harus mundur malam ini? Lupakan saja. Terima kasih Yuxin. Tak perlu malam ini, besok pagi saja. Serahkan surat resign pada Sekretaris Yu. Kau, Meneleponku ke sini hanya untuk memanfaatkanku, memecat ketua tim Yu. Ketua tim Yu di Gaoguang lama, berapa banyak kontribusinya? Kau lebih tahu dariku. Orang seperti dia, selain menjilat atasan, tak punya prestasi apapun. Dia hanya parasit di sini. Aku sedang membantumu. Jika Direktur Wang tetap tak mau tanda tangan, kau juga tak bisa menahannya. Dia takkan berani pria yang disebut sukses. Paling peduli pada reputasi. Lin Yuxin, kau benar-benar sedikit berbeda sekarang. Aku akan segera membuatmu menjadi berbeda juga. Kehilangan segalanya. Malam ini adalah kesempatan terakhirmu. ketua tim Yu dipecat. Gao Yise melindunginya begitu rupa. Sekarang, mereka bahkan satu mobil. Tidakkah kau merasa ini aneh? Wanita yang pernah mati sekali akan menjadi menakutkan, apalagi dia mati lebih dari sekali. Lin Yuxin, banyak orang yang mencintaiku, tapi aku memilihmu. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang bisa kau lakukan untukku? Hao Tian,
Ini 10 juta dolar. Aku tidak bisa melakukannya. Dan tidak berani. Tidak berani. Kalau begitu matilah. Jika kau benar-benar mencintaiku, apa yang tidak bisa kau lakukan? Mati saja. Mati, selesai sudah, tapi aku akan selalu ingat kebaikanmu. Akan selalu mengingatmu. Oh, Direktur Gao, Ya, Sayang, ayo bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau, bukan Lin Yuxin. Katakan, siapa kau sebenarnya? Lalu, siapa aku? Lin Yuxin pernah bunuh diri. Ada luka dalam di pergelangan tangannya. Sedangkan kamu tidak punya. Identitasnya bisa palsu. Supervisor Wu, kamu bilang identitasnya. Mana mungkin palsu? Apa ada bukti lain? Adik perempuan, aku tidak tahu kenapa kamu terluka begini. Tapi karena aku menjadi dirimu, aku takkan lewatkan setiap detailnya. Sama seperti takkan pernah melepaskan orang yang menyakitimu. Supervisor Wu naksir aku, tadi dia mau menggodaku, malah jadi bahan tertawaan. sepertinya hubunganmu dengan Supervisor Wu cukup mesra ya. Antara pria dan wanita, bukankah cuma soal itu saja? Direktur Zeng datang. Malam ini, kesempatanmu berbalik menang tiba. Halo, Direktur Zeng. Direktur Zhang, mari minum. Pria ini dan 10 juta utang adik perempuan, apa sebenarnya hubungannya? Halo, Direktur Zeng. Kau, Sepertinya Direktur Zeng masih punya kesan padaku. Aku harus berterima kasih karena tidak lupa atau bicara jujur saja sebagai teman lama. Nona Lin, urusan di antara kita sudah berakhir. Hari ini adalah pertemuan tahunan Zeng. Jangan keterlaluan. Bagaimana jika aku katakan masalah ini belum selesai? Kau, hanya seorang sales kecil. Seberapa hebat kemampuanmu untuk melawanku? Semakin dia menghindar, semakin jelas 10 juta itu ada hubungannya dengan dia. Direktur Zeng, Nona Lin datang bersamaku. Jika kalian mengusirnya, maka aku tetap di sini. Juga tidak ada gunanya. Maaf Direktur Gao. Ini perintah Direktur Su. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Lupakan saja. Direktur Zeng berpesan, kita tak boleh menyinggung Direktur Gao. Ayo pergi. bukankah kau bilang malam ini adalah kesempatan terakhirku, kau tak membiarkanku mencari si Zeng itu, bagaimana soal 10 juta itu? Lalu bagaimana dengan ketidakadilan yang kau alami? Sudahlah, melihat gelagat si Zeng itu. Untuk saat ini aku percaya padamu. Kau memanfaatkanku. Kau membawaku ke sini hanya untuk mengujinya. Kau curiga bahwa 10 juta itu terkait Direktur Zeng. Bukankah kau juga memanfaatkanku? Sekarang kita impas. Baiklah, kita impas. Katakan, apa kamu masih belum merelakannya? Bukankah kamu bilang, dia seperti orang yang berbeda? Aku hanya sedang mengujinya. Di depan begitu banyak orang, tarik-menarik seperti itu. Jangan pikir, aku tidak tahu niat kecilmu itu. Acara seperti ini sungguh membuat sesak napas.
Menjauhlah. Ini wilayah Direktur Shu. Jangan biarkan orang luar melihat. Cepat atau lambat akan jadi Nyonya Wu. Apa yang ditakutkan? Bahkan rahasia Gao Yise, berani aku bocorkan padamu? Tentu saja aku tidak takut. Hanya saja Lin Yuxin itu, memikirkannya saja membuatku kesal. Tenang saja. Ada aku di sini. Ditusuk tidak mati, ditabrak mobil tidak mati. Dia itu manusia atau hantu? Berani membocorkan soal 10 juta itu. Keluar sana, aku akan membuatnya menjadi hantu bawah tanah. Menurut pendapatku, selama dia masih ada, hati tidak akan tenang. Lebih baik secepatnya. Tenang saja. Dia sudah lama aku piwa. Hanya butuh sedikit trik. Jika aku suruh lompat gedung, dia tak akan berani lompat sungai. Wu Haotian, Yu Fangfei. Aku akan membalas semua luka pada adik perempuan. 100 kali, 1000 kali lipat. Siapa? Tender terbesar Gao Guang segera tiba. Jika Wu Haotian berhasil menyelesaikan proyek ini, kekuatannya akan semakin besar. Aku tentu harus membantunya. Apa? Aku juga bisa ikut tender ini. Ini harga penawaranmu. Beda jauh dengan hasil rapat. Hampir saja kuberikan ke klien. Jika kau tidak sanggup, aku bisa ganti orang lain. Ini adalah proyek terbesar Gao Guang. Apa? Aku juga bisa ikut tender ini. Selesaikan proyek ini. Kau akan jadi yang terbaik. Mana mungkin aku memberikan peluang ini pada orang lain. Direktur Gao, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan segera memperbaikinya. Masih ada waktu. 1000 lebih parameter. Harus dicek per frame. Tolong beri aku 1 hari. Tidak, beri aku setengah hari. Masuk. Direktur Gao, dokumen tender sudah siap. Silakan Anda periksa. Lin Yuxin, jangan keterlaluan. Proyek ini milikku. Kenapa jadi milikmu? Aku juga memperjuangkannya sendiri. Kau berani main belakang, melakukan trik kotor ini. Jangan lupa, kau punya utang 10 juta yang belum kau jelaskan. Haruskah? Aku lapor Direktur Gao. Jika ingin lapor Direktur Gao, bicara saja lebih keras. Kebetulan beliau ada di sini. Kalian berdua. Ada masalah? Jika 10 juta itu diperiksa, aku juga akan kena tanggung jawab. Tidak ada apa-apa, hanya saja tender besar ini, selalu aku yang urus. Aku harap Lin Yuxin tidak ikut campur. Tapi sekarang kau sudah membuat kesalahan yang sangat nyata. Tidak kesalahan ini, bukan karena aku. Ini semua salah ketua tim Yu. Direktur Gao, kontrak itu salah saya tulis. Saya ceroboh dan tidak teliti. Mengecewakan Anda dan Supervisor Wu. Menyalahkan orang lain. Sepertinya dulu Yuxin juga dikhianati Wu Haotian begini. Ketua tim Yu, karena kesalahan dari Anda. Bisakah Anda jelaskan? Di mana letak salah parameternya? Parameter kontrak salah. Cepat cari bantuan untukku. Anda mencari saya. Uang yang Anda utang, sepertinya belum bisa dibayar. Bagaimana kalau kita bertransaksi? Direktur Gao, saya tahu, ini proyek besar bagi perusahaan, bahkan soal hidup dan mati. Karena ada urusan keluarga, saya terburu-buru salah input. Saya terima hukuman apapun. Aduh, ketua tim Yu. Aku begitu mempercayaimu. Menerimamu di timku. Ingin mengajakmu ikut proyek. Ternyata kamu... Direktur Gao, karena ini salah ketua tim Yu, maka manajer Wu. Dia tentu juga bertanggung jawab. Direktur Gao,
Seharusnya meski manajer Wu Sakti Mandraguna, dia tak bisa mengawasi setiap orang di perusahaan masalah ini. Pada akhirnya adalah salah ketua tim Yu. Seharusnya dia sudah lama di perusahaan melakukan kesalahan konyol begini. Dia harus segera dipecat. Dalam jebakan untuk Yusin. Ketua tim Yu adalah kaki tangan. Menyingkirkanmu adalah langkah pertamaku. Direktur Gao, saya punya keluarga untuk dihidupi. Saya tidak bisa kehilangan kerja. Ketua tim Yu bawahan manajer Wu karena sudah berbuat salah. Bagaimana menurut manajer Wu? Manajer Wu. Pendapatmu? Jangan sampai di saat kritis ini, seorang pion kecil menghalangiku. Manajer Wu, saya terima hukuman apapun. Tapi di usia saya ini, sulit mencari kerja seperti ini. Saya mohon pada Anda. Ketua tim Yu, kemasi barangmu. Ku beri waktu 10 menit untuk tinggalkan perusahaan. Kita selesaikan masalah hari ini begini saja. Jika hal ini terjadi sekali lagi, Manajer Wu, Anda tidak perlu berada di Gao Guang untuk seterusnya. Baik, Direktur Gao. Saya juga salah. Saya menyesal. Tapi ada satu hal yang ingin saya perjelas. Lin Yuxin adalah anggota tim saya. Mengapa dia merebut proyek saya? Yang saya kerjakan juga proyek besar. Hanya saja proyek ini berbeda dengan itu. Proyek besar yang kau maksud adalah PG. Benar. Proyek PG di tangan saya dan proyek LK di tangan Anda. Keduanya adalah proyek besar, bukan begitu Direktur Gao? Memang benar begitu. PG juga proyek besar, tapi PG tidak mendesak. Sekarang LK adalah prioritas utama. Yuxin, kau harus bantu manajer Wu. Urus LK dengan baik. Baik, saya mengerti. Meskipun kali ini ketua tim Yu yang disalahkan untukmu. Tapi tidak setiap saat kau akan seberuntung ini. Kau harus berhati-hati. Tentu saja. Aku masih menunggu proyek selesai, mendapatkan uangnya, lalu menikahimu. Hai, apa kau tidak merasa? Setelah Lin Yuxin kembali, meskipun dia selamat, tapi rasanya dia seperti orang yang berbeda. Dia itu hanya orang bodoh di saat kritis. Bukankah dia tertipu oleh kita? Lagi pula, dulu dia selalu menurutiku. Aku peringatkan kau, jangan sampai jatuh hati padanya. Tenang saja, di hatiku. Hanya ada kamu. Wu Haotian, Yu Fangfei. Pukulan di tubuh Yuxin. Dan luka di hatinya akan kubalas satu persatu. Direktur Gao, proyek besar LK, aku ingin bicara denganmu. Proyek ini sudah kuberikan pada manajer Wu. Kau harus bicara dengannya. Tidak, aku hanya ingin bicara denganmu. Aku punya kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri. Lin Yuxin, apa kau sadar sudah melampaui batas? Lalu, mengapa kau begitu ingin ikut proyek ini? Aku sungguh tidak mengerti hal ini. Yuxin, karena proyek ini difitnah korupsi 10 juta dolar, aku harus menyelidikinya. Jika tak ada alasan, itu hanya membuktikan kau juga ingin mendapat keuntungan. Aku sudah memberimu kesempatan. Mengapa kau begitu serakah? Kau anggap apa Gao Guang? Kau anggap apa Gao Yise? Aku belum bisa mengatakannya, tapi bisakah kau percaya padaku? Saat ini di Gao Guang. Satu-satunya orang yang kupercaya hanyalah dirimu. Untuk mengungkap semuanya, Gao Yize adalah rintangan utama. Aku harus menaklukkannya dulu. Hahaha, pantas saja Yize sekarang pulang semakin larut. Ternyata dia sedang jatuh cinta. Ma, Kami tidak begitu. Anak muda jatuh cinta itu wajar. Mengapa harus menyangkalnya? Maaf Direktur Gao, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan bekerja keras, tapi tolong pertimbangkan saranku. Sudah sedekat ini, apalagi yang dipertimbangkan? Yize, apapun keinginannya, kau harus membantunya mewujudkannya. Nyonya Gao, aku bukan pacar Direktur Gao, tapi aku karyawan paling rajin di Gao Guang.
Aku hanya ingin sebuah kesempatan saing adil. Terima kasih. Ma, aku. Kata-kataku tadi hanyalah ujian untuknya. Gadis ini tidak matre dan punya ambisi. Dia pilihan tepat untuk jadi pacar. Maaf, Direktur Gao, saya tidak sengaja. Saya akan bekerja keras. Tolong pertimbangkan saran saya. Dilihat dari sini, proposal proyek miliknya jauh lebih sempurna dari Wu Haotian. Yo, Dik. Sampai lupa makan dan tidur ya? Kenapa tidak diam di wilayahmu sendiri? Apa yang kau lakukan di sini? Semua orang tahu, Gao Guang adalah milik keluarga kita. Papa memberikan kota utara padamu, dan kota selatan padaku. Tapi kota utara adalah pusatnya, sedangkan kota selatan milikku hanya terdiri dari beberapa kota kecil saja. Jika ingin harta, carilah, Pa. Jika ingin mengobrol denganku, maaf. Aku tidak punya waktu. Dick, sepertinya hubungan kita tidak akan pernah bisa damai. Aku pergi dulu. Ma. Yize. Apa yang harus dilakukan? Papamu sudah lama berubah hati. Dia tidak menginginkan kita lagi. Aku tidak percaya. Pa tidak mungkin membuang kita. Bukankah dia bilang, aku adalah putra terbaiknya? Tapi dia tidak bilang, kau adalah putra tunggalnya. Dia setahun lebih tua darimu. Dia adalah anak haram papamu di luar sana. Sekarang, dia kembali untuk merebut papamu dan merebut harta keluarga. Yize, kau harus berjuang keras. Semua milik keluarga Gao sekarang adalah harta yang mama bawa sebagai mahar saat itu. Baiklah. Direktur Gao datang, kenapa tidak beritahu? Biar aku jemput ke bawah. Sudahlah, lebih baik rendah hati. Awasi kota utara dengan baik, terutama Gao Yise. Kau sudah menemuinya? Diusir keluar lagi? Si Gao Yise itu selalu mengira grup Gao berkembang karena wanita tua itu dan ingin memiliki segalanya. Tapi dia jangan lupa, sayangnya, aku juga bermarga Gao. Tentu saja. Anda juga bagian keluarga Gao. Anda punya hak untuk bagi setengah harta. Setengah? Wu Haotian, kau sudah lama ikut aku, kau tahu sifatku, mati terhormat, grup Gao harus jadi milikku semua, atau jangan sisakan satu pun. Lalu, apa yang bisa kubantu? Direktur Gao, halo. Ya? Halo, kalian berdua? Aku yang melihat kalian berkembang di utara, aku mengandalkan kalian. Direktur Gao sungkan sekali. Kami yang mengandalkan Anda. Kau tidak awasi proyek di luar, malah masuk ke sini. Tadi aku melihat Lin Yuxin masuk ke kantor Gao Yise. Akhir-akhir ini, mereka sangat dekat. Apa akan ada perubahan? Masalah kemarin belum selesai, sekarang begini lagi. Direktur Gao, Lin Yuxin ini sepertinya tak bisa dibiarkan. Hal yang mencurigakan, pasti ada alasannya. Kalian berdua, selidiki dia dengan baik. Lihat dia sebenarnya manusia atau hantu. Jika dia tidak patuh, singkirkan dia. Dia hampir mati waktu itu. Masalah ini membuat seisi perusahaan cemas. Jika terjadi sesuatu lagi, aku takut kita dicurigai. Aku punya satu cara. Proyek besar ini sangat menyibukkan. Kita lembur setiap hari. Manajer Wu bilang kalian sudah bekerja keras. Dia khusus membelikan kue kacang untuk kita. Berhentilah bekerja dan ayo makan. Aku dan Yusin sejak kecil sudah alergi terhadap kue kacang. Apa rekan kerjanya tidak tahu soal ini? Yuxin, makanlah ini. Ini adalah niat baik dari manajer Wu.
Camilan ini mengandung kacang di dalamnya. Aku terhadap kacang punya alergi yang sangat parah. Aku tahu kamu alergi kacang. Jadi aku diam-diam membeli keripik kacang hijau ini. Ayo cepat makanlah. Saat terakhir makan denganku, kamu mengalami alergi kacang dan khusus berpesan padaku untuk tidak mengatakannya pada siapapun karena takut orang perusahaan tahu. Aku tidak mengatakannya pada siapapun, jadi tenang saja ya. Aku bahkan khusus untukmu, diam-diam menukar camilan ini. Rumah sakit terdekat dari perusahaan. Butuh setengah jam untuk sampai, dan waktu setengah jam itu cukup untuk membuatmu mati alergi. Terima kasih. Nikmatilah makanannya. Aku tahu kau punya niat buruk, tapi aku memakan kue ini bukan bertujuan untuk membuatmu bangga sejenak. Melainkan Ada apa denganmu? aku butuh bantuanmu sekarang. Kumohon, bantu aku. Terima kasih, Direktur Gao. Jelas ada obat di tasmu. Kenapa minta bantuanku? Saat seseorang sedang sakit adalah saat paling tak berdaya. Jangankan soal obat, bahkan di mana mereka berada atau siapa mereka, mungkin mereka tidak tahu. Jangan pedulikan aku. Ma, Jangan pedulikan aku. Daripada melihatnya dan wanita itu keluar masuk setiap hari. Lebih baik aku mati saja. Jangan pedulikan aku. Ma. Bagaimana denganku jika kau mati? Benar juga. Bagaimana Mama bisa selemah ini? Sampai lupa, masih ada kamu putra. Mama tidak akan mati. Dulu kau terasa sangat biasa. Tapi kenapa sekarang tiap kata bisa menyentuh lubuk hatiku? Hanya jika kau memihakku, aku bisa lebih cepat menjatuhkan Wu Haotian. Bagaimana? Tenang saja. Saat ini, dia pasti di toilet. Atau sudah mati. Mati di perusahaan. Paling hanya cedera kerja. Takkan bisa lacak kita. Terus kenapa? Hal seperti ini. Anggap saja dia sial. Kenapa dia bersama Direktur Gao? Benar sekali, dia dan Direktur Gao belakangan ini sangat dekat. Kue kacang hijau ini enak. Kenapa kau sekarang pintar? Dulu tidak begini. Dulu aku bodoh karena menganggapmu teman. Sekarang aku pintar karena sudah melihat aslimu. Kalian semua. Aku umumkan satu hal tentang rencana besar LK. Lin Yuxin memberiku sebuah proposal yang memang sangat bagus. Jadi aku berencana untuk rencana besar LK ini, biarkan Lin Yuxin dan manajer Wu menyelesaikannya. Direktur Gao, bukankah Anda bilang membawanya masuk ke sini agar aku bisa menjaganya? Kali ini, yang kukatakan adalah kerjasama. Maksud Anda, aku harus bekerja dengannya. Ya, Lin Yuxin, dia benar-benar naik jabatan. Aduh, sepertinya kali ini posisi manajer Wu terancam. Manajer Wu senang bekerja sama. Jangan harap bisa curi jasaku. Mari kita lihat saja nanti. Siapa kau? Kenapa kau mengikutiku? Yuxin, kau sekarang Kau rupanya demi melindungi diri. Aku belajar taekwondo 2 hari. Katakan
Kenapa kau mengikutiku? Aku merindukanmu. Bagaimanapun juga, urusan kita adalah urusan kita. Urusan perusahaan adalah urusan perusahaan. Jangan biarkan itu memengaruhi perasaan kita, kan? Ada perasaan di antara kita? Kau lupa. Kau bilang kau menyukaiku. Bilang kau bersedia melakukan apapun untukku. Termasuk mati? Kecelakaan hari itu hanyalah sebuah kecelakaan. Ternyata dia penyebab kecelakaan itu. Apa sebenarnya dendamu padaku? Kenapa kau ingin mencelakaiku? Itu kecelakaan. Semua yang kulakukan untukmu adalah demi masa depan kita. Masa depan. Ada masa depan di antara kita. Kau tidak akan bilang, ingin membahagiakanku selamanya. Dan membelikanku rumah besar, kan? Tentu saja. Semua yang kau lakukan pada Yusin, harus kau rasakan juga sendiri. Pahitnya, sakitnya, perjuangannya, ketidakberdayaannya. Kau harus merasakannya langsung. Itulah hukuman terbaik bagimu. Jadi katakan, bagaimana kita akan bekerja sama? Begitu baru benar. Bantu aku kerjakan proyek besar. Semua keuntungan akan kita bagi 2. Semua tahu proyek LK ini bisa membuat penanggung jawab reputasi di industri ini naik ke tingkat lebih tinggi. Jadi bantu aku mendapatkannya. Nanti, aku tidak akan mengecewakanmu. Yuxin, aku menahan rasa muak ini untuk membantunya dulu. Lalu, menjatuhkannya dari puncak hingga terperosok ke neraka. Aku akan membuatnya bertobat di hadapanmu langsung. Manajer Wu, ini adalah proposal untuk Direktur Gao. Semoga bisa membantumu. Datanya bagus. Kerjamu memang hebat. Wu Hao Tian, apa maksudmu? Proyek ini milik kita, tapi kau melibatkannya. Ini mau Direktur Gao. Kau sudah tahu. Benar, dia ingin kalian kerja sama, tapi jangan singkirkanku. Jangan membuat keributan. Aku ribut. Apa kau takut rahasia lama kalian terbongkar? Masa laluku dengan manajer Wu. Lin Yuxin, jangan terlalu percaya diri. Hubungan kalian itu hanyalah perasaan sepihakmu. Dia mencintaiku, bukan dirimu. Jadi, meski kau mendekatinya, jangan harap bisa dapat keuntungan darinya. Kalau begitu, maaf ya manajer Wu, proposalnya aku ambil. Soal kerjasama ini, aku akan lapor Direktur Gao. Yuxin jangan pergi. Biarkan dia pergi. Kamulah yang harus pergi. Wu Hao Tian, apa kau sadar ucapanmu? Kau tidak mengerti ya. Pergi sana. Kau berani memukulku. Sudah kau lihat kan? Direktur Gao menyukainya. Dan proposal ini membantuku dapat proyek. Kita harus manfaatkan dia. Jangan sampai menyinggungnya. Apa kau mengerti? Sebelum ikan terpancing, umpan dianggap makanan lezat. Selamat manajer Wu. Oh bukan, sekarang panggil Direktur Wu. Proyek ini fokus utama kota, berhasil dapatkan. Itu sukses. Jika dikerjakan baik, Direktur Wu akan jadi yang terdepan di industri. Mohon bimbingannya Direktur Wu ke depan. Tentu saja. Rencanamu memang sangat sempurna. Memikat para petinggi LK? Rencanamu juga dibuat dengan baik, menang dengan strategi. Sungguh seorang ahli. Ayo pergi. Direktur Gao di pesta perayaan sedang menunggu kita. Selamat untuk kalian berdua.
Sama-sama. Kemenangan awal. Mari kita berharap kerjasama berlanjut. Terus bekerja sama. Terima kasih kerja kerasnya. Makan dan minumlah. Aku yang bayar. Terima kasih, Direktur Gao. Yo. Aku datang terlambat. Bukankah aku harus menyelamatimu? Dick. Dua putra keluarga Gao itu sepertinya akan berebut harta. Benar sekali. Dua direktur Gao, sah dan selir, ujung ke ujung. Ini sulit. Utara kota serahkan padaku. Aku pasti lebih baik darimu. Kau percaya tidak? Sayang sekali. Kau tak punya nasib itu. Hari ini, jika kau tak memutuskannya, besok aku pulang ke rumahku. Biar kakak laki-laki mengambil semua saham, kembali lagi. Baiklah, toko kota selatan dikelola oleh Gao Hui. Semua di kantor pusat milik Yize. Sekarang, apa kau puas? Jangkanya adalah selamanya. Adik laki-laki, selain lahir lebih beruntung, apalagi kelebihanmu? Selamanya? Apa itu mungkin? Kelahiran menentukan segalanya. Apa yang kau punya untuk melawanku? Sepertinya, hidup Gao Yize tidaklah semudah itu. Minum. Ayo minum. Kau? Sini. Lin Yuxin. Proyek besar ini didapat, tapi Haotian penanggung jawabnya. Kau cuma dapat sisanya saja. Pada akhirnya, uang itu jadi miliknya. Dan juga milikku. Menganggap sampah sebagai permata, ternyata ada kau juga ya. Apa maksudmu? Yuxin pernah menganggap Wu Haotian, si sampah ini sebagai permata, tapi aku akan membongkar kedoknya. Direktur Gao, dengarkan penjelasanku. Aku menyuruhmu mengacaukan proyek itu, kenapa kau tidak patuh? Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Gao Yize mengalahkanku lagi. Itu kau. Kaulah yang membuatku kalah. Besok $5 million utangmu, biaya renov, kembalikan padaku. Telat sehari bunga berlipat ganda. Kumohon jangan begini. Proyek ini, alasanku tidak menurutimu. Karena ada alasannya. Apa alasannya? Aku berubah pikiran? Naikkan nilai tender? Kacaukan proyek besarnya? Direktur Wu, apa dokumen tender sudah siap? Kita harus berangkat sekarang. Biar kupikirkan baik-baik dulu. Tunggu sebentar. Direktur Wu sudah tidak bisa mundur. Jika kau mundur sekarang, selain tak bisa lapor pada Direktur Gao, kau takkan punya tempat di industri ini. Jika kau kalah kali ini, itu sama saja mengumumkan pada industri bahwa kau Haotian tak punya kemampuan jadi pemimpin industri. Lagi pula, bonus proyek ini sangat besar. Kau baru mencicil villa $10 million, dan aku juga butuh biaya hidup. Sebaiknya jangan seret aku. Apa maksudmu? Kau mau menyalahkanku? Kau menagih hutang setiap hari. Tentu saja aku ingin cari uang cepat untuk bayar utang. Kenapa tidak patuh? Gao Hui memaksa aku bayar utang. Orang ini awalnya setuju potong dari proyek, tak disangka. Dia pakai ini buat menjebakku. Itu $5 juta, $5 juta loh. Mana mungkin kita bisa melunasinya?
Kudengar Direktur Gao di luar sana juga punya perusahaan rentenir. Bunga berbunga bukan yang terseram. Yang seram adalah dia, benar-benar bisa membunuh orang. Bagaimana ini? Mana ku tahu harus bagaimana. Bukannya dulu kamu yang merengek, tinggal di rumah mewah, menyetir mobil mewah. Rapat tender akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita turuti dia dan mengacaukan semuanya? Kalian ingin mengacaukannya. Aku malah akan mendukungnya. Saat waktunya tiba kau akan kusanjung, lalu kubiarkan kau jatuh terpuruk. Ini sudah ketiga kalinya aku memelukmu. Kenapa? Apa kau ketagihan pelukanku? Aku curiga kau sedang membuntutiku. Apa yang baru saja kamu dengar? Hal yang tak ingin kau kuberitahu, aku akan pura-pura tak tahu. Ada dua hal di dunia ini yang tidak bisa disembunyikan. Salah satunya adalah asal-usul, karena cepat atau lambat akan terbongkar. Dia anak dari seorang simpanan, tapi ingin merebut segalanya. Bagaimana menurutmu? Bagaimanapun dia bagian keluarga Gao. Wajar jika dia dapat setengah harta. Kenapa harus saling bermusuhan? Anak bodoh, tapi dia menginginkan semuanya. Jangan khawatir. Aku akan ambil semua milik keluarga Gao, membuat wanita itu tinggalkan papa, dan membawamu kembali. Baru kita menjadi satu keluarga. Ada tipe orang yang memang serakah sejak lahir. Kau ingin beri dia sebagian, tapi dia ingin merampas semuanya. Gao Hui punya niat jahat, kita harus waspada. Terima kasih sudah memberitahuku, sehingga aku bisa bersiap-siap. Gao Hui dan Wu Haotian bersekongkol, ingin menggagalkan rencana besar kita, jadi kita harus punya dua rencana. Ini dua salinan yang kubuat. Jika di rapat tender nanti, Wu Haotian mencoba curang, aku akan keluarkan salinan lainnya, dan kamu sedetik sebelum rapat tender usai, kirimkan ini ke email perusahaan LK sebagai bukti. Ya. Ada satu hal yang harus aku tanyakan langsung padamu. Ya, katakan saja. Kenapa mengirim dokumen tender ke lawan tepat sedetik sebelum tender dimulai? Gao Hui bisa menyusup ke sisimu. Mencari mata-mata di perusahaan LK bukanlah hal yang sulit. Kita bergerak di detik terakhir untuk membuktikan nilai tender kita dan mencegah serangan lawan. Kau sangat berbeda dari Lin Yuxin yang ku kenal sebelumnya. Karena aku adalah Lin Yufan. Bersulang untukmu. Jangan sungkan. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin minta bantuanmu. Aku mohon bantuanmu. Apa yang akan kulakukan nanti? Jangan tanyakan alasannya. Tapi kau harus percaya padaku. Manajer Wu, kiriman pertama proyek besar. Sudah diterima. Mereka sudah mengirim bayaran hari ini tepat 10 juta dolar. Berhenti. Kenapa menghela napas? Aku menemukan jalan untuk kaya. Kau mau dengar? Lupakan saja. Soal keuntungan berlipat ganda itu terdengar agak palsu juga. Tunggu. Keuntungan berlipat. Kamu tidak sedang ditipu, kan? Tidak sampai tertipu kok. Aku punya teman di perusahaan keuangan. Mereka punya info dalam. Hanya saja Katakan. main emas. Keuntungannya bisa berlipat ganda. Dan hanya butuh 1 minggu. Mungkinkah itu? Tapi di internal mereka, taruhannya cukup besar. Mulainya butuh 10 juta dolar. 10 juta dolar. Sebenarnya aku tidak jujur. Jika taruhan berhasil, sebenarnya untung 3 kali lipat. Tentu saja, dia juga bilang, jika ingin jaminan modal, setidaknya butuh 1 kali lipat. Bisa ada jaminan juga. Lihatlah. Nih, keuntungan terakhirku. Hebat sekali. Sayangnya, untungnya besar.
Modalnya juga butuh lebih banyak. Butuh 10 juta dolar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku juga tidak sanggup main. Tunggu dulu. Dia benar-benar terpancing. Menghadapi mangsa yang serakah. Cara termudah dan paling efektif adalah memberinya sebuah tulang. Meski uang masuk ke rekeningku, tapi secara ekonomi, perusahaan tidak rugi apapun. Kamu harus memberitahuku mengapa melakukan ini. Maafkan aku bukan Lin Yusin. Melainkan kakak kembarnya Lin Yufan. 7 tahun lalu orang tuaku bercerai. Aku ikut ibu ke luar negeri, menjalani hidup yang baik, mendapat pendidikan terbaik, tapi adik perempuanku ikut ayah di dalam negeri, hidup sangat menderita. Masuk Gaoguang setelah lulus kuliah, tapi bertemu bajingan di sana. Adikku satu-satunya keluargaku. Dokter, kumohon selamatkan dia. Selamatkan dia. Yuxin mati dengan tidak adil, bahkan tanpa tahu kebenarannya. Dan entah bagaimana menanggung utang 10 juta dolar. Kecelakaan hari itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Baru kemudian aku tahu dia masuk ke dalam jebakan Sinta Wu Haotian, terkena berbagai PUA darinya, hingga kehilangan nyawanya. Lalu kuperiksa pendapatan Wu Haotian, dia malah setelah adikku mati, membeli rumah mewah 10 juta dolar. Berdasarkan pendapatannya. Dia takkan sanggup membelinya, jadi kupikir 10 juta itu mungkin adalah defisit sebelumnya. Jadi, Gao Hui bilang padaku hari itu, Wu Haotian meminjam darinya 5 juta dolar biaya renov. Mereka berdua bersekongkol, saling memanfaatkan. Sayangnya adik perempuanku jadi alat dalam tragedi hartanya. Aku akan bersamamu, membuat orang-orang serakah ini menjadi tidak punya apa-apa. Baru pisah sebentar, kamu sudah rindu. Biar ku buatkan teh dulu. Hei, apa kau sadar mereka berdua makin dekat? Iya, sejak proyek besar, jangan-jangan mereka sudah mulai ada rasa... Jangan gosip, mana ada rasa. Ayo kerja. Kenapa kau ke sini? Kenapa tidak suka? Pasti ingat Lin Yuxin. Iya kan? Bicara apa kau? Aku ada urusan. Wu Haotian, dengar ya. Semua rahasiamu ada di tanganku. Kalau kau berkhianat, akan kubongkar aksimu. Menabrak Lin Yuxin dan korupsi 10 juta kepada semua orang. Kau sudah gila. Aku memang gila. Karena kau khianat. Aku cari Lin Yuxin. Mau tanya masalahnya. Emas yang kubeli tidak bisa ditebus. 10 juta bayaran ludes. Besok keuangan menagih. Aku panik sekali. Apa? Kau korupsi 10 juta lagi. Dan semuanya ludes. Aku cuma mau judi. Gao Hui tagih biaya renov. Aku pikir, jika 10 juta berlipat, setelah bayar utang, aku untung 5 juta. Tapi uang itu, bagaimana jika hilang? Jika uang tak kembali, kalian semua akan masuk penjara. Kau menjebakku. Kau bisa menjebak Yusin. Kenapa aku tak bisa menjebakmu? Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya? Siapa dia tak penting. Yang penting kau korupsi uang. $20 million. Wu Haotian, tunggulah sampai busuk di sel. Tidak, Direktur Gao. Jangan dengarkan dia. Dia itu penipu. Benar, dia hanya membohongimu.
Rekaman kolusimu dengan Gao Hui sudah kukirim ke departemen terkait. Mereka akan segera datang untuk cari bukti. Soal urusan Gao Hui, sudah kuberitahu Papa. Dia diusir dari wilayah selatan. Kau sebagai anjingnya, pasti tahu harus apa. Direktur Gao, mohon ampuni aku. Aku tak bisa kehilangan ini. Aku berjuang dari pedesaan. Susah payah sampai di posisi ini. Benar. Asal pedesaan. Naik ke posisi tinggi. Naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Di mata orang kampung, kau orang yang sukses. Sosok yang hebat. Jika mereka tahu kau menipu, suap, bahkan membunuh, apa kata mereka tentangmu? Mungkin satu ludah tiap orang bisa menenggelamkanmu. Membunuh. Aku tak membunuh. Kematian Lin Yuxin, bukankah itu karenamu? Tapi dia... Tidak. Kau. Bukankah kau baik saja? Yuxin salah mempercayaimu dan salah mencintaimu. Wu Haotian, kau itu sampah. Setiap hari bergaya hebat, padahal tak berharga. Jangan bicara begitu. Semua orang akan bilang begitu, termasuk keluargamu. Teman-temanmu selama kau hidup. Hinaan ini akan mengikutimu selamanya. Aku tak mau. Aku kebanggaan pedesaan. Aku orang yang sukses, aku tak mau. Kenapa? Kenapa kau kembali membalas dendam padaku? Padahal aku bisa menjadi kaum elit. Bisa hidup jauh lebih baik. Kenapa kau tidak melepaskanku? Lin Yuxin mencintaimu. Dia tidak tega membiarkanmu sendirian. Menderita di dunia ini, membiarkan orang di atas menginjak martabatmu, membiarkan orang di bawah menggunjingkan kegagalanmu. Dia ingin kau pergi ke surga bersamanya, menikmati sinar matahari di sana, pantai, dan juga cinta kalian. Cinta. Ya, Lin Yuxin mencintaiku. Dia mencintaiku lebih dari siapapun. Juga paling mendengarkanku. Lalu apa kau tega membiarkannya sendirian, menunggu dengan menderita di bawah sana? Aku tidak tega. Aku ingin menemuinya. Aku ingin minta maaf padanya. Haotian, jangan biarkan dia cuci otak padamu. Sadarlah sedikit. Kembalilah ke kenyataan. Kenyataannya kau berutang 20 juta dolar. Kau akan kehilangan rumah, kehilangan segalanya, bahkan kau akan dihina oleh semua orang. Jangan. Aku tidak mau. Kembali ke masa lalu yang dipandang rendah. Aku tidak mau. Ada orang yang melompat dari gedung. Yuxin, kakak perempuan akhirnya membalaskan dendammu. Semuanya sudah berakhir.